Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my friends, this is the our presentation about illustration. Next, for today presentation, it will be present by me, Rifalia Amanda, and my friends Umar Mukhtar. And for the topics that we will discuss next, for the first one is illustrating the text, and for the next is working with artists and artwork. For the next is editing graphs and maps. The next is choosing photographs, and the next is using photographs for effect. The next is writing caption, basic of photography, taking photographs, and the last is preparing illustration for the printer. So the next will be present by Umar about illustration. Oke, thank you so much, Rifa. So ya, jadi untuk ilustrasi ini itu merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan editor ya, kayak gitu. Di mana nanti kalau misalkan ada authors, terus kayak kita sebagai editornya itu biasanya kan memerlukan beberapa ilustrasi di dalam karya mereka seperti itu. Makanya kayak kita editor nih perlu banget untuk berhadapan dengan illustration kayak gitu. Nah, terus illustration ini juga harus didiscuss dengan author as early as possible karena bahkan kalau bisa sebelum si artwork-nya ini itu udah dibikin atau sebelum fotografi ini udah diambil kayak gitu karena yang ngerti konsepnya itu kan basically si autornya kan kayak gitu. Jadi si ilustratornya ini itu perlu tahu dulu konsepnya sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu loh dan nanti kayak informasi-informasi apa aja yang perlu diikutkan atau yang perlu kayak diwakilkan ke dalam si artworknya tersebut gitu biar nge-avoid misunderstanding kayak gitu. Nah, yang pertama ada illustrating the text. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis untuk illustration itu sendiri. Yang pertama itu ada artwork, yang kedua ada photograph. Nah, kalau misalkan di editor may have help to help choose which style of illustration, the choice will depend on. Nah, biasanya tuh kalau editor minta gitu ya untuk ada beberapa illustration itu biasanya tergantung dari subjeknya, subjek dari teks tersebut itu siapa kayak gitu. Apakah perlunya berbentuk fotografi atau artwork kayak gitu. Terus juga dari tujuannya ini adanya ilustrasi ini tuh buat apa gitu? Apakah untuk memberikan gambaran secara realita? Kalau misalnya realita kan lebih bagus fotografi kan kayak gitu. Atau mungkin kayak untuk menghibur, kalau menghibur mungkin bisa artwork kayak gitu kan. Terus juga intended readers sama the cost and available budget kayak gitu. Nah, tadi kalau misalkan artwork itu kayak drawing, graphs, and also maps. Oke, terus sebenarnya keuntungannya apa aja sih? Kalau drawing itu dia bisa ngekontrol persepsi dari viewersnya kayak gitu. Karena kan kalau drawing itu kan bisa benar-benar by hand kan ya buat ngerjainnya. Terus meanwhile kalau fotografi itu bisa menunjukin apa yang realitanya yang tadi aku bilang kayak gitu kayak nunjukin what the camera sees kayak gitu. Terus kalau drawing the artist can emphasize differences and important points. Jadi kayak karena dia bisa menggambar by themselves gitu, dia bisa tahu nih kira-kira apa sih yang mau ditonjolin dari ilustrasi tersebut kayak gitu. Kalau fotografi ya mereka bisa reproduce nih tones-nya mau kayak gimana, teksturnya gimana, colors-nya gimana, dan itu somehow nanti akan bisa sama gitu membantu untuk memfokuskan ke hal-hal tertentu kayak gitu. Kalau misalkan nanti teksnya akan seakan-akan vintage itu mungkin bisa nanti color-nya bisa black and white and etc kayak gitu. Terus juga kalau drawing, 3D drawings can show hidden development. Jadi kalau misalkan artwork itu berbentuk 3D ya itu bisa kayak nunjukin
hidden development gitu dari teksnya itu sendiri. Kalau fotograf itu cenderung lebih murah dan juga lebih cepat untuk produksi kan, karena ya udah gitu, ada yang penting ada objeknya, terus juga ada fotografernya, and it's done. Kalau misalkan drawing kan butuh waktu untuk dia ngekonsepin, terus dia ngebikin karyanya, bikin artwork kayak itu sendiri, terus juga it can show the direction of flow in a process. Dan kalau fotografi bisa it has an immediacy and sense of reproducing actual events, yang tadi aku bilang juga itu bisa reality ya, show the actual events-nya. Nah, kalau drawing itu bisa show relationship gitu dari teksnya itu sendiri yang bikin kayak lebih jelas juga kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa aja sih? Kalau untuk ilustrasi itu sendiri bisa nge-provide some information lebih jelas gitu daripada cuman tulisan aja kan, bisa lebih jelas informasinya. Terus juga sometimes ilustrasi ini tidak esensial tapi bisa ngasih teks itu lebih impact lebih besar gitu karena ada sih ilustrasi itu sendiri gitu. Terus juga beberapa ilustrasi tidak perlu nge-convey a great deal of information, but they do draw the reader's eye to the page and suggest what the message is about. An illustration can also create emotion gitu. Kalau tadi misalkan ada artwork atau mungkin ada fotografi, itu tuh bakal lebih ngena di mata pembacanya kan kayak gitu. Terus juga kalau misalkan ilustrasi tidak nge-provide essential of supplementary information, ya udah gitu, bahwa emang sebenarnya mereka nge-provide hal tersebut gitu. Nah, terus ada working with artists and artwork. Yang pertama ada instruct the artist yang pastinya ya di awal kan harus ngasih tadi yang sebelumnya sempat aku jelasin juga kalau kita harus briefing dulu kan istilahnya ke artisnya ini apa yang harus dilakukan kayak gitu biar dengan clear dan detail habis itu juga dari kontennya itu si artisnya juga harus tahu kira-kira words or numbers yang harus appear di illustration itu seperti apa sih, konten dalam ilustrasi itu seperti apa aja. Terus yang ketiga ada style, di mana beberapa variasi style of artwork kayak ini seperti ada line art, terus ada juga continuous tone art, ada two or more colors, and full color paintings kayak gitu. Jadi kayak bahkan setiap teks pun juga harus ditentuin nih stylenya seperti apa kayak gitu. Terus juga ada purpose-nya, of course, karena an artist who doesn't know the purpose itu may provide unwanted detail gitu loh. Jadi kayak dengan dia tahu tujuan dari ilustrasinya apa, dia bisa nambahin essence di poin tertentunya juga. Terus juga ada readers. Kalau readers ini juga si artisnya of course harus had experience working with these readers juga gitu sih, biar kayak lebih paham juga gitu loh apa yang sebenarnya diinginkan juga kan atau yang kayak diekspektasikan sama pembaca kayak gitu. Terus juga ada reproduction, itu artist would also have some idea where the illustration will be used, harus tahu juga. Terus specification, harus bisa kasih tahu artis kira-kira ukuran sama bentuknya tuh seperti apa sih, harus jelas juga. Terus ada schedule, nah itu yang juga harus jelas sih, harus tahu kira-kira kapan deadline sama waktu revisi si ilustrator ini bikin si ilustrasi kayak gitu. Terus juga harus bisa ngecek resultnya. Nah kalau udah misalnya udah jadi nih harus dicek dulu secara rough sketch sama final artwork kayak gitu. Udah bener belum? Kalau rough sketch itu kayak di awal gitu lah ya, kayak oh udah bagus atau belum tuh, kalau finalnya itu udah benar-benar udah fix banget gitu loh, udah bagus atau belum. Tapi habis itu masih ada correction lagi nih itu bahkan sometimes masih perlu gitu ya beberapa harus di-adjust beberapa hal, terus habis itu oke, si author-nya udah oke atau belum sama captions gitu ya. Jadi biasa illustration tuh biasanya meskipun udah ada ilustrasinya tetap ada butuh butuh caption gitu, ada beberapa teks untuk kayak ngasih tahu sebenarnya poinnya tuh apa sih kayak gitu. Terus ada editing graphs. Nah itu apakah si editing graphs ini hal yang bagus untuk present data? Jadi sebenarnya ya grafik itu bagus untuk jika si author ini pengen nge-present data yang simple dan juga clear gitu loh, karena biasanya berbentuknya itu kan kayak misalnya nge-compare trend atau mungkin kayak sesuatu data gitu. Terus apakah itu merupakan the best form of graph for the data? Jadi tentu jawabannya
different form of graph serve different purposes gitu loh, karena beda-beda bentuk grafik juga beda tujuannya. Terus juga apakah graph complete in itself, jadi pembaca itu harus bisa menemukan beberapa informasi yang penting di dalam grafik itu sendiri gitu. Jadi kayak tujuannya itu adalah kalau mereka baca si grafik itu kayak mereka udah tahu, oh ternyata ada info tersebut kayak gitu. Terus juga how much the graph relate to the rest of the manuscript. Itu jadi grafik take time to draw and space to print. They should not be published unless they contribute to the manuscript as a whole. Sama terakhir, if there is no reference, it may be an oversight. It may also suggest the graph is unnecessary. Itu kalau title and labels. Jadi kalau ilustrasi itu yang number itu normally ya in order which they are mentioned or first mentioned in the text. Terus juga di hampir semua publikasi itu judul grafik itu biasanya ditulis di bawah artwork ya gitu. Terus judul biasanya purely deskriptif dan mereka tidak memberikan background informasi or describe resultnya, dan kayak biasanya aksesnya itu independent variable kayak waktu, income, dan lain sebagainya. Terus kalau data, sebenarnya secara general kayak grafik garis ya itu kan biasanya kayak limitnya cuma 4-5 curves aja, atau kalau misalkan kolom, jadi intinya berbeda-beda kayak gitu. Terus juga kalau untuk grafik itu biasanya kalau grafik yang bagus itu bisa ngedescribe-nya itu ya udah hal yang emang pack-nya aja kayak gitu. Terus juga biasanya grafik itu spacing can emphasize or minimize rates of change, sama ya kayak gitu kurang lebih. Terus kalau terkait presentation, do the relative weight of lines suggest the importance of the information they communicate. Jadi biasanya the most important lines should be the heaviest or thickest, the least important lines the lightest or thinnest. Ini juga biasanya akses ini apakah harus meet standard specification? Jawabannya ya, should stretch to the last data point-nya. Mungkin either dari dimensinya atau intervalnya. Terus juga datanya juga editors tuh tidak bisa basically ngecek total akurasi di grafika karena basically mereka nggak punya full datanya gitu, tapi mereka biasanya bisa nge-compare grafik dengan any data yang reported yang ada di dalam teksnya itu. Terus apakah jadi biasanya di kolom ataupun grafik bar atau kayak pie chart itu bisa di-assign a different pattern. Terus kalau data series itu not only be easy to distinguish from one another, the reader must also know what they refer to, sama is the lettering satisfactory. Jadi kayak biasanya yang digunakan tuh kayak sans serif face dan lain sebagainya. Terus kalau editing maps, kalau apakah map itu sebenarnya penting ya? Jadi kalau editor harus tahu dulu sebenarnya emang buat apa sih adanya maps itu, karena biasanya kan itu expensive to make gitu loh. Jadi kayak harus ada tujuannya dulu. Terus kayak biasanya harus tahu biasanya kalau maps itu simple dan kayak ya udah gitu. Orang kan males ya baca map itu yang complicated. Jadi perlu informasi yang secukupnya, dan biasanya ya udah yang perlu itu yang memang kayak misalkan untuk menunjukkan lokasi tertentu gitu. Terus kalau misalkan untuk preparing the maps, ya udah biasanya kayak ada base map contohnya, terus kayak untuk nge-showing outline dari suatu negara kayak gitu. Terus kalau misalkan apakah sebenarnya apa yang diperluin dari author, ya biasanya apa ya hal apa sih yang diperlukan kan kayak gitu. Terus biasanya perlu juga kartografer kayak gitu. Terus juga siapa yang akan ngegambar, ya biasanya tadi ya kartografer, sama apa yang diperlukan ilustrator tadi, maps yang di-provide sama autornya, terus juga materi yang udah diedit juga, terus kayak detail terkait kayak plan mapnya kayak gimana dan lain sebagainya. Terus yang harus diperhatikan adalah apakah final map acceptable for publication, dan itu ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya kayak gitu. Terus terakhir ada choosing photograph, dimana kalau lagi kita choosing fotografi itu yang pertama harus explain it advance dulu terkait fotonya kayak gimana. Terus juga itu kan choosing photos, habis itu kita harus lihat secara kualitinya teknikalnya seperti apa, terus kayak exposure-nya seperti apa nih, bagusnya kayak gimana, apakah bagusnya terang apa kayak gimana. Terus juga kalau fokus itu kita juga harus perhatiin nih, kita mau fokusnya itu ke objek yang mana kayak gitu. Terus juga clarity, apakah apakah foto itu udah clear atau belum, terus kontrasnya seperti apa, apakah
udah menunjukkan nih kira-kira kalau misalkan kontrasnya jelas tuh biasanya jelas mana yang background, mana yang subjeknya kayak gitu. Terus juga tones-nya mau seperti apa, kayak emosional seperti apa biar bisa nentuin juga tones-nya sama scalar seperti apa. Terus ada physical standarnya juga, ada pesannya kayak gimana, ada recognition-nya gimana, apakah pesan dari fotografinya mudah nggak sih diterima, terus kayak apakah sudah unity, terus juga detailsnya seperti apa, apakah udah details untuk menjelaskan message yang ingin dibawakan, terus apakah ada distraction, terus kayak relationship-nya gimana nih antara foto dengan artikelnya itu, terus interestnya gimana nih, apakah fotografinya itu berbeda dengan fotografi yang lain atau kayak gimana, sama composition kayak gitu. Terus juga ada center of interest-nya kayak gimana, kayak single center of interest-nya itu apa dari foto tersebut. Terus juga role of thirst juga perlu diperhatikan. Terus juga balance, apakah foto ini tuh udah balance belum sih dari kayak segi posisinya dan lain sebagainya. Terus juga impact-nya nih, apakah dari foto tersebut ada impact-nya, sama terakhir use of space-nya itu seperti apa kayak gitu. Terus using photograph for effect. Oke, terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Riva. Oke, terima kasih Umar. Selanjutnya adalah using photographer effect. Jadi kita juga disarankan ya di buku ini untuk pakai beberapa uh, fotograf buat efek biar foto kita jadi terlihat lebih bagus. And di sini ada 16 suggestion yang bisa kita pakai buat publication atau non-publication atau non-specialist. Next. Oke, for the first is make photos big. Jadi make sure kalau misalkan foto kita itu besar dan bisa dilihat sama orang-orang, karena small photos don't catch the reader's eye. And ini good picture-nya bisa 10 sampai atau 20% lebih besar dibanding di editor first plane gitu, dibanding plan kita yang awal. Terus next-nya adalah don't use too many, jangan put banyak foto, ambil aja sedikit karena mata pembaca nanti bakal bingung, bakal bingung mereka harus fokus ke foto yang mana. Terus selanjutnya don't use bad photo, ini udah pasti ya. Jadi sebelum kita naruh di publication kita harus lihat dulu kira-kira mana foto yang paling bagus yang bisa bikin reader kita itu pas ngelihat langsung pengen ngelihat ke sana gitu, yang eye catching. Terus selanjutnya ada avoid ID or passport photo, ini juga nggak boleh. Jadi kalau bisa foto kita tuh lebih profesional gitu, terus relate juga ke interest gitu, ke interest dari kita sendiri. Jadi bukan pasport atau ID yang formal banget. Selanjutnya ada avoid grip and green photo. Kita harus nge-show people doing something biar lebih interesting. Terus nextnya adalah plan in advance. Selanjutnya planning is the only way to avoid ID and grip and green photo and all the other bad photo that appear so often in publication. Next. Nah, selanjutnya, if you want to show a crowd, make sure it's a crowd. Jadi, kalau misalkan kita memang mau misalkan nampilin foto orang lagi demo gitu, make sure kalau misalkan itu crowd gitu, nggak cuma mungkin beberapa sekumpulan orang doang, karena nanti kalau kayak gitu kita nggak bisa apa nggak bisa ngasih kesimpulan ke reader kita. Oke, kalau misalkan ini adalah peristiwa demo gitu. Nextnya adalah if you want to show individuals, show only a few all the time. A good general rule is never to show more than 5 people. Jadi jangan sampai kita di dalam foto itu ada 5 orang lebih, karena itu nanti bakal jelek hasilnya. Jadi kalau misalkan memang udah mau nge-show individuals, show if there are many more than 5, the reader may have trouble observing all the information. Jadi kalau misalkan terlalu banyak orang di dalam fotonya gitu, nanti readers kita juga bakal bingung, kayak bingung ini tuh fotonya kerumunan atau foto individual gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 5 orang. Terus nextnya adalah show the face. Jangan sampai foto yang kita taruh itu nggak ada subjeknya gitu, kayak
Oke, next di nomor 8, if you want to show individuals, show only a few at a time. Jadi kalau misalnya kita mau nge-show foto individuals, pastiin itu individuals dan nggak lebih dari 5 orang. Karena kalau misalkan udah more than 5 people, the reader may have trouble observing all the information. Selanjutnya adalah show the face. Jangan sampai kita cuma menghalangi si subjek itu ya pas kita mau nge-publishin sesuatu gitu. Jadi in reproduce photo of people, make sure their face can be recognized and studied. And facial characters, face are what people like to see. Nextnya adalah arrange photo so they face into the page or across the facing page. Selanjutnya adalah flop photo if you must, but use caution. If a photo is facing off the page, kayak misalkan fotonya tuh keluar garis gitu ya, atau keluar dari halaman, dan gak bisa diganggu gugat lagi, gak bisa diganti-ganti lagi, itu bisa flop gitu sometimes. Jadi jangan sampai dia keluar gitu jadi dari garis. Selanjutnya adalah don't use a second color with half tones. Jangan sampai kita fotonya tuh pakai second color tapi second colornya kalah sama foto kita gitu. Next. Selanjutnya adalah avoid the merely pretty. Photo should truly illustrate the subject of the text with which they are connected. Jadi jangan sampai fotonya nanti nggak sesuai gitu sama caption atau sama teks yang lagi kita tuju. Selanjutnya look for photos in the files. Use the full resources of your organization to find good photographs. Or if your own organization doesn't have photo files, as author to search theirs. Selanjutnya don't give up. Kalau misalkan if all else falls, an actress can often work from an unsatisfactory photographs and make a drawing that will serve the purpose. Selanjutnya adalah kita harus buat nge-crop itu secara bagus gitu ya. Harus tahu juga masalah space. Terus kalau misalkan nge-trim foto juga harus bagus. Trim foto as closely as you print text. Next. Nah, selanjutnya adalah writing caption. Nah, ini katanya good caption add to the impact of good photograph. Jadi, caption itu salah satu hal yang penting di publikasi. Mereka bisa nge-state exactly that we show, terus without verbs gitu. Dan buat caption sendiri, itu refers to several related photographs in the group. The individual parts may be identified by lowercase letters. Next. Nah, ini juga dikasih beberapa tips and trick ya untuk menyusun sebuah caption. Yang pertama adalah keep caption short, karena caption itu bukan penjelasan panjang, jadi make it simple aja, tapi tetap ringkas. 2 or 3 lines or type are usually enough, jadi 2 aja atau 3, especially in general publication. Selanjutnya adalah make them easy to find, biasanya itu ada di bawah foto, jadi put them where the reader will look first. Selanjutnya adalah explain and identify. Say what is happening in the photo. Jadi identify the people you need, usually by name. Terus explain juga their significance, their position. Kayak misalkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ibu ini. Jadi nanti pembaca kita bisa nge-identify orang-orangnya siapa aja. Selanjutnya adalah identify clearly. Ini masih sama kayak from the left, from the top. Biar mereka tahu gitu, pembaca kita tahu kita menuju ke arah yang mana. Selanjutnya adalah don't explain the obvious. Jadi the caption should not tell readers what they are already know from the photographs. Ideally kita tuh ngasih ide-ide yang belum dikemukakan gitu sama si fotonya. Next. Nah, nextnya adalah make the caption photo combination stand alone. Many people will look at the photo and its caption before reading the accompanying text. They may never read the main text dan depend on the main text to explain detail in the photo. Jadi kita harus buat caption sama foto itu kombinasi yang komplit, karena orang-orang itu bakal ngelihat foto dan caption untuk pertama kali, bukan main text yang pertama kali dilihat. Selanjutnya adalah get to the point quickly. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi, langsung aja this photo show bla bla bla. Jangan bilang this photo shows bla bla bla, tapi langsung ke poinnya. Village woman langsung aja, village woman list problems that affect them every day, bla bla bla.
Selanjutnya, make them fit. Try to make caption fit neatly in the space planned for them. An attractive caption weakens the impact of its photo. Selanjutnya adalah give credits. Jangan lupa juga buat nyantumin sumber-sumber yang kita ambil gitu. Fotonya kita ambil dari mana, Next. Selanjutnya, prepare caption in the same way as the other manuscript. Caption should be treated like any other manuscript. They should be preferably typed double space ya, jadi harus diketik, terus harus ada double space juga, harus sesuai juga sama letter size paper. Terus they should not be pasted on the photographs. They should have full instruction for setting. Next. Nah, nextnya adalah basic of photography. Yang pertama adalah kamera basic. Jadi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera kita itu ada dua cara. Yang pertama, by changing the size of the opening through which light enters the aperture. Selanjutnya adalah by changing the amount of time the light is allowed to enter the shutter speed. Jadi aperture sama shutternya kita mainkan. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada fokus. Fokus itu the sharpness of the image. Jadi buat ketajaman ya dari foto kita. Terus selanjutnya aperture, the size of the opening. Terus selanjutnya ada shutter speed, the amount of time the shutter is open. Next. Nah, ini ada dari lensa sendiri. Nah, lensa itu, a camera lens is not a flexible kayak human eye gitu. They can change focus quickly without even knowing they are doing it, from objects that are close to those that are far away. So, telefoto kita juga pas memilih lensa itu harus sesuai sama objek yang mau kita tuju. Kalau misalkan yellow scopes untuk apa, binocular seperti apa, untuk foto seperti apa, terus wide angle untuk apa, telefoto untuk apa. Dan kalau misalkan untuk wide angle sendiri itu bakal ngebuat objek look more distant or distort image. Next. Nah, selanjutnya dia adalah film. Film itu biasanya warnanya black atau white. Ada juga berwarna tapi jarang. Terus it may be negative, bisa juga buat positif. Dan fast films need less light to record an image. Slow films need more light. Jadi kalau misalnya fast films itu kita butuh cahayanya sedikit aja, sedangkan kalau slow films itu need more light. Terus selanjutnya untuk film processing, yang pertama itu negative print is fixed in a bath that wash away any undeveloped silver salts. Terus selanjutnya ada positive print. Terus untuk color film sendiri itu primary colorsnya ada di red, green, sama blue. Terus selanjutnya adalah paper for printing black and white photographs, varies in speed, contrast, and color. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa metode juga, cara, tips and trick untuk taking a photographs. Next. Nah, yang pertama, jangan lupa untuk nge-hold kameranya steady. Terus selanjutnya remember buat nge-setting fokus, shutter speed, dan juga aperture. Selanjutnya ada make sure you are looking straight through the viewfinder, lewat yang bolongan gitu biasanya di dalam kamera. Terus moving close to the subject, kita harus ngedeketin kamera kita ke subjek kita. Terus jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan lensa. Terus selanjutnya squeeze the shutter release gently, jadi pelan-pelan aja untuk mencet si shutternya. Selanjutnya adalah keep the message simple. Terus choose a background that is uncluttered. Jangan sampai background kita tuh jelek atau kurang kelihatan. Terus selanjutnya to make people look natural, keep them busy. Jadi kalau misalkan kita mau foto orang secara natural, ya udah nggak usah pakai gimmick atau mereka disuruh kemana-kemana, ya udah biarin aja, biarkan mereka bergerak gitu sesuai senatural mereka. Next. So, nextnya adalah have people move close together. Kalau misalnya kita mau foto beberapa orang, mereka make sure mereka harus dekat sama kamera kita, terus take more than one picture of a subject. Jadi kalau bisa, kalau untuk foto orang itu kita take beberapa kali picture. Watch the position of the sun, lihat juga posisi dari matahari kayak gimana. Terus selanjutnya take advantage of the cloudy day to photograph people, karena kalau misalkan lagi berawan itu bagus banget buat foto orang gitu. Jadinya
kelihatannya cerah. Nextnya adalah firm the center of interest with object in foreground. Selanjutnya make sure the photograph is balanced in composition. Terus ada use the rule of thirds as a guide in placing subject in a photographs. Jadi kita juga perlu ya pembantu gitu yang membantu kita untuk ngasih tahu nih subjek kita harus move kemana. Terus selanjutnya use strong lines to attract attention to the center of interest or to make an attractive composition. Selanjutnya adalah watch the background. Ini sama juga ya, jadi lihat dulu backgroundnya bagus atau enggak, terus sudah estetik atau belum. Next. Selanjutnya adalah watch the horizon, dan yang terakhir, use a flash when there is not enough light. Jadi kalau misalkan memang background kita udah jelek banget, ya udah jangan lupa untuk pakai flash gitu, nyalain flashnya. Next. Nah, ini adalah preparing illustration for the printer. Yang pertama itu keep them apart. When you receive a manuscript, make a record of any illustration that accompany. Find out if any particularly valuable. If your institution permits, ensure does once against damage or loss gitu. Jadi jangan sampai kita kalau bisa tuh dipakein file atau envelope gitu biar nggak rusak atau kecampur sama file-file lain. Next. Selanjutnya jangan lupa juga untuk treat them with care. Yang pertama, never put food, drink, or even burning cigarettes on the desk ya. Jadi jangan sampai tuh basah something lah ya. Terus selanjutnya adalah handle illustration by the edge. Terus jangan sampai harming them with our fingerprints. Terus selanjutnya never use staples, jangan pakai staples karena nanti bisa ngerusak dari paper itu sendiri. Terus jangan juga pakai paper clips, tapi pakai heavy paper. Terus selanjutnya never write on the back of photograph, jadi jangan nulis di belakangnya itu ya karena takutnya bakal nembus. Next. If you use a pen, terus kalau misalnya kita pakai pen, tes juga itu tintanya tuh bakal meleleh atau enggak gitu, takutnya nanti di belakangnya jadi jelek. Terus selanjutnya careful about writing on the back, ini sama ya kayak tadi, jadi jangan sampai nembus. Terus selanjutnya if you write on an overlay, fold it away from the illustration or protect the front of the illustration by cardboard gitu. Jadi pakai cardboard kalau misalnya kita mau nulis biar dia nggak bolong. Terus selanjutnya don't put any marks everywhere in the image. Terus selanjutnya number photographs for reference. Terus if the illustration are to appear on the same page as text, write each picture number in the margin of the manuscript. Next. Selanjutnya show cropping. Jadi ini juga salah satu hal yang penting. Jadi kalau bisa pas kita meng-crop itu ada nge-show gitu untuk garis-garisnya biar nggak keluar batas. Next. Selanjutnya kasih size-nya. Yang pertama state the actual size. Terus sama state the reduction you want by telling the printer you want the picture to be a certain percentage gitu. Jadi kita bikin size aktual tapi bikin size yang buat shadowing size gitu biar nanti nggak ada kesalahan dari printer ya. Kadang-kadang kan printer suka ada yang tiba-tiba motong di sini gitu. Next. Selanjutnya adalah give any other instruction. Yang pertama, tell the printer about any concern you have. Terus selanjutnya, if there is any question as to which is the top of the illustration, mark that with an arrow on the back or an overlay. Selanjutnya adalah if the printers is to add types, arrow, numbers, or words to an illustration, provide the text and show exactly where they are to be placed. Use an overlay or a photocopy. Next. Terus selanjutnya kita juga harus nge-calculate paper yang mau kita publish tuh segede mana gitu. Ini dikasih dikasih rumusnya ya. Yang pertama final width itu dibagi ke original width, terus selanjutnya sama dengan final height dibagi sama original height. Next. Oh iya, terakhir ini adalah pack them carefully. Yang pertama, be careful when sending illustration by mail or messenger. Jangan lupa juga untuk ngepack yang mereka tuh pakai envelope, terus pakai cardboard juga. Terus selanjutnya don't enclose papers, jangan di staples. Terus selanjutnya jangan diedit tulis di depan envelope atau package-nya itu photographs handle with care, do not bend or crease. Next.
Okay, so that's all from us. Thank you so much for your attention. Untuk selanjutnya, maybe if there is any addition or suggestion or question or answer, you can give your perspective through the chat, or maybe you can raise your hand. Thank you so much.